Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku Lucy Meliane dan kembali lagi di segmen buron alias hiburan nonton. Di video kali ini aku akan membawakan alur cerita film India lagi yang berjudul Syekh Jada. Jadi film ini tuh diperankan oleh Kartik Aryan yang berperan sebagai Bantu dan juga Kriti Shannon yang berperan sebagai Samara. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung aja ke alur cerita filmnya. Di malam yang cuacanya cukup buruk, ada dua orang ibu yang melahirkan anak laki-laki. Salah satunya adalah keluarga Pak Jindal. Keluarga ini bisa dibilang sangat terpandang. Saat suster mau menaruh bayinya ke kasur bayi di samping ibunya, suster menyadari sesuatu. Sepertinya bayi keluarga Pak Jindal tidak bernafas. Dan tentu saja suster sangat panik takut ia disalahkan. Soalnya, sebelumnya dokter telah menjelaskan kepada keluarga Pak Jindal bahwa bayi mereka sehat. Suster langsung meninggalkan ruangan tersebut dan pergi menuju telepon umum di seberang rumah sakit. Suster meminta tolong untuk segera bisa menelpon dan ia menceritakan kepada Valmiki bahwa ia sedang dalam masalah besar. Dan Valmiki memberi ide kepada suster untuk menukar bayinya soalnya anak dia juga baru lahir dengan jenis kelamin laki-laki juga. Awalnya ragu, tapi karena saking takutnya suster menyetujuinya. By the way, Valmiki ini adalah salah satu pekerja di keluarga Jindal. Ketika mereka sudah membawa kedua bayinya untuk ditukar, tiba-tiba saja anak dari keluarga Jindal bernafas kembali. Suster hendak mengembalikan bayi tersebut akan tetapi dihalangi oleh Valmiki dan ia bahkan mengancam suster. Valmiki ingin anaknya hidup enak di keluarga yang kaya. Ia merasa iri dengan keluarga Jindal yang hidupnya mulus sampai sukses. Sedangkan dia dari dulu hidupnya gini-gini aja. Tanpa sengaja saat sedang berebut bayi, Valmiki melukai suster tersebut sampai terjatuh dari lantai atas. Anak Valmiki dinamai Raj oleh keluarga Pak Jindal, sementara anak keluarga Pak Jindal dinamai Bantu. Valmiki sengaja memberi nama yang jelek, meski ditolak oleh istrinya, ia tetap menamainya Bantu. Hari itu Bantu bersama dengan adiknya pergi bersama dengan tujuan yang berbeda. Tapi sayangnya selendang adiknya ini dicuri dan Bantu berkelahi untuk mengambil selendang adiknya kembali. Lalu ia pergi untuk interview di suatu perusahaan. Bantu lulusan hukum di salah satu universitas yang tidak cukup ternama. Baru masuk, dia sudah diragukan kemampuannya untuk bekerja karena dilihat dari lulusan mana. Tapi karena terlanjur tertarik dengan bos cantik di perusahaan itu, Bantu membuktikan dengan membuat klien yang mau cerai itu mengurungkan niatnya. Bukannya dipuji, Bantu malah dimaki karena telah membuat bos cantik itu kehilangan kliennya. Bos cantik itu bernama Samara. Saat sedang makan siang, keluarga Pak Jindal sedang membicarakan urusan bisnis mereka. Karena Raj dianggap sudah dewasa, maka ia dilibatkan. Jadi perusahaan keluarga mereka, yaitu Kargo, dijadikan jembatan perusahaan mainan anak untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang di dalam bonekanya. Siang itu, orang pilihan perusahaan musuh akan datang untuk bernegosiasi. Dan perwakilan keluarga Pak Jindal adalah Raj. Di sini Raj cuman bisa ngangong-ngangong aja, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya saat pertemuan itu Raj dibekali alat pendengar, tapi ketahuan. Ujung-ujungnya Raj masih di-backup oleh ayahnya, payah banget. Saat itu ayahnya standby di kafe belakang kantornya. Di tempat yang sama, Bantu sedang ngopai di sana. Dan kebetulan di tempat yang sama pula lah Samara sedang bertemu dengan calon kliennya. Di sini Samara menolak untuk bekerja sama karena ternyata kliennya ini terbukti bersalah. Tapi si calon klien kekeh pengen Samara menyetujui kerja sama mereka dan mengancam dengan kekerasan. Bantu datang dan mengatakan, "Kau
akan dipenjara karena pasal 268, yaitu mengganggu publik, dan langsung menyerang bapak tua itu. Hired. Thank you. Ayah kandungnya yang berada di tempat yang sama itu tersenyum dan berandai-andai andai saja anaknya Raj tumbuh seperti pria itu, kuat dan pintar. Semenjak kejadian itu, Samara dan Bantu mulai dekat. Sepertinya Samara ini mulai tertarik dengan kesederhanaannya Bantu. Tanpa diduga, rupanya suster yang dulu dicelakai oleh Valmiki masih hidup meski dalam keadaan koma. Valmiki sering mengunjungi suster tersebut untuk memastikan rahasia besar mereka tidak terbongkar. Kasian banget nasib Bantu, keluarganya diambil oleh orang lain, begitu pula dengan kekasihnya. Samara di sini sedang dikenalkan kepada Raj untuk dijodohkan. Untuk membuat kesan yang buruk, Samara merokok di depan Raj, tapi nampaknya Raj tidak mempermasalahkan itu dan menyetujui pertunangan mereka. Kocaknya ya, saat mengetahui bahwa Samara akan dijodohkan, ekspresi Bantu itu biasa aja karena dia sadar diri dari keluarga yang miskin. Namun Samara meyakinkan Bantu bahwa cinta lebih penting dari segalanya. Meski dapat keluarga kaya, untuk apa jika tidak ada cinta? Randip kaget bercampur agak emosi ketika mengetahui kedatangan tamu dari musuhnya. Siang itu musuhnya mengambil cara licik dengan menusuk Randip menggunakan payung yang di dalamnya ada senjata tajam. Beruntungnya Randip siang itu Samara dan Bantu pergi mengunjungi kantornya dan langsung menyelamatkannya. Randip kehilangan banyak darah. Di rumah sakit tanpa sengaja Bantu bertemu dengan suster dan suster minta tolong kepada Bantu untuk mengantarkan menemui keluarga Jindal. Dan suster memberitahu cerita yang sebenarnya kepada Bantu. Bantu tak percaya, tapi mengingat Valmiki yang tidak pernah bangga sekalipun sama pencapaian Bantu, Bantu jadi percaya. Suster itu meninggal dan Valmiki terlihat sangat senang. Dan dengan raut wajah yang penuh amarah, Bantu menampar Valmiki. Meskipun begitu, Bantu tidak ingin kebenaran ini terbongkar begitu saja. Melihat Valmiki ketakutan saja sudah membuat Bantu sangat senang. Dan sekarang Bantu merasa lega, akhirnya dia mengetahui alasan kenapa selama ini Valmiki sangat menyebalkan. Bantu mempunyai cara sendiri untuk membongkar identitas dirinya. Bantu diundang oleh keluarga Jindal dan kakek meminta Bantu untuk menjadi bodyguardnya. Karena Bantu dianggap sangat kuat, di hari pertamanya bekerja, Bantu ikut bersama dengan kakek untuk menemui musuh yang melukai Randip. Kakek masuk sendirian lalu kembali. Melihat ada telapak kaki bekas sepatu di baju kakek membuat Bantu sangat kesal dan langsung lari menghajar satu persatu bawahan musuh keluarga Jindal. Meskipun terkesan sangat lancang, tapi Bantu berhasil membuat keluarga Jindal utuh. Randip yang sudah bertahun-tahun tidak sekamar dengan istrinya ditampar oleh kata-kata Bantu. Dan akhirnya mereka mau saling minta maaf dan kembali harmonis. Raj yang selalu disetir keinginannya harus sesuai dengan kemauan keluarga berhasil berteriak dan bilang ingin menjadi dirinya sendiri. Kakek sangat bangga melihat Bantu yang baik sekali kepada keluarga mereka.
Setelah acara kemarin, malamnya istrinya Randip diculik oleh si musuh. Mereka mengancam apabila keluarga Jindal bawa polisi, mereka akan kehilangan istrinya. Dan jika ingin istrinya selamat, mereka harus memberikan uang sebanyak 50 miliar. Keadaan semakin sangat mencekam karena si musuh meminta perwakilan keluarga Jindal sambil membawa surat persetujuan bisnis mereka. Dan Raj mengajukan diri ingin menyelamatkan ibunya meski awalnya dihalangi oleh Randip. Setelah Raj pergi, Randip mengatakan bahwa dirinya sangat khawatir, tapi kakek menenangkan karena Bantu sudah lebih dulu berada di sana. Saat Raj datang, para musuh sudah KO duluan. Rupanya beberapa menit sebelum Raj datang, Bantu telah menghabisi mereka semua dengan sangat cepat. Akhirnya di sini Bantu bisa merasakan kasih sayang ibu kandungnya sendiri. Ternyata selama ini kakek baik kepada Bantu karena dia juga mendengar perkataan suster. Valmiki diminta menghadap tapi dia tetap tidak mau mengatakan sesuatu. Bantu tetap tidak mau identitas aslinya terbongkar karena dia hanya ingin keluarganya hidup lebih aman dan nyaman. Dan tugasnya sekarang sudah selesai. Randip yang menguping sangat terkejut dan senang anak yang ia banggakan itu adalah anak yang seperti Bantu. Tapi Bantu memohon kepada ayah dan kakeknya untuk tidak memberitahu ibu kandungnya karena takut ia kecewa. Takut juga Raj kehilangan segalanya, mereka setuju. Dan ibunya kini menganggap Bantu sebagai anaknya meski ia tidak tahu kalau Bantu adalah anak kandungnya. Bagaimana dengan nasib Valmiki? Valmiki masih bersikap menyebalkan kepada Bantu. Bantu membawa Vespa Matic dan menyombongkan depan Valmiki. Tapi ternyata Vespa Matic itu diberikan untuk Valmiki dan hubungan mereka membaik. Jadi itu dia guys ceritanya, menurut aku lucu ya film ini, apalagi ada hero ala-ala yang slow motion gitunya. Meskipun gak jelas nih kabar adiknya gimana dan kabar hubungannya Bantu dan Samara juga gimana ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Bye!